Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2061. Di pinggiran barat Tokyo, di jalan pegunungan yang berkelok-kelok di distrik Nishitama. Beberapa pria mengenakan pakaian hitam sedang mengamati jurang dari lokasi mobil Jasmine jatuh. Mereka melihat api menyala di bawah. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, "Sekarang, orang-orang di dalam mobil pasti sudah mati semuanya, kan?" Orang lain mencibir. Mobil terjatuh dari tebing yang sangat tinggi, ditambah api menyalakan mobil. "Jika mereka tidak mati, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu." Pria itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kita kembali dan melapor ke Tuan Hashimoto." Orang-orang di sekitarnya mengangguk dan berkata, "Cepat kita bersihkan tempat kejadian." Semua puing-puing tabrakan, pecahan kaca, dan bekas yang rusak di aspal harus dihilangkan. Pastikan tidak ada yang melihat bekas kecelakaan di sini setelah fajar. Baiklah, beberapa pria berpakaian hitam segera membersihkan tempat kejadian. Pria yang memimpin mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kazumi Hashimoto. Dia melaporkan, "Tuan Hashimoto, tugas telah diselesaikan. Kami akan mundur setelah membersihkan tempat kejadian." Kazumi bertanya lebih dulu, "Apakah mereka meninggal? Apakah kamu sudah melihat mayatnya?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Tidak ada cara untuk memastikan jenazahnya. Tebing ini tingginya beberapa ratus meter. Bahkan jika Dewa Kematian sendiri jatuh dari sini, dia akan tamat." Kazumi mengatupkannya dan berkata, "Aku masih belum yakin jika belum melihat mayat itu dengan mataku sendiri." Pria itu berkata, "Tuan Hashimoto, mobil itu tersebar di tebing. Saya melihat dari atas mobil itu terbakar. Bahkan dengan api ini, Amaterasu akan berubah menjadi abu di dalamnya. Jadi jangan ragu." Kazumi mengeluh. "Mengapa kalian selalu mengolok-olok Amaterasu? Tidakkah kamu memiliki rasa kagum sedikit pun di hatimu?" Pria itu tersenyum lalu tersenyum ke telepon. "Sial, saya telah melakukan banyak dosa. Jika Amaterasu benar-benar ada, saya sudah menyebarkan saya sejak lama. Saya masih hidup, dan dapat terus melakukan kejahatan. Ini membuktikan di dunia ini tidak ada Amaterasu sama sekali." Kazumi berkata tanpa daya, Oke, saya tidak akan memaksa. Selama kamu yakin mereka sudah mati, aku percaya kamu 100%. Pria itu mengangguk dan berkata, "Oke, sisa pembayaran bisa dikirim ke rumah saya. Ingat, saya ingin uang kertas lama dengan nomor yang tidak berurutan." Kazumi berkata, "Tidak masalah, saya akan mengirimkannya besok pagi." "Oke, kalau begitu aku tutup dulu." Di lembah saat ini, Jasmine masih berjuang. Dia tidak tahu dia berada di mana dan kemana dia harus keluar dari lembah. Yang dia pikirkan sekarang sangat sederhana. Dia benar-benar hancur. Apa yang membuatnya merasa sangat luar biasa adalah bahwa dalam 10 menit terakhir, kondisi fisiknya terasa lebih baik dan lebih baik. Dalam waktu singkat, dia merasakan sakit dari luka. Tetapi tubuhnya bahkan tidak terlihat seperti baru saja terluka parah. Dan sekarang dia bisa merasakan ada energi yang sangat kuat di tubuhnya, yang terus-menerus ditransmisikan ke seluruh tubuhnya, membuat kondisi fisiknya lebih baik dan lebih baik. Dia merasa bahkan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tidak ada habisnya. Bab 2062. Jasmine berpikir, kekuatanku pasti berasal dari obat ajaib yang Tuan Wade berikan. Saat itu, Tuan Wade berpesan agar aku selalu membawanya setiap waktu untuk bersiap dalam keadaan darurat. Tidak aku sangka, obat ini benar-benar menyelamatkan hidupku di saat kritis. Memikirkan Charlie, Jasmine merasa bahwa tingkat spiritualnya juga menerima dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terus menyemangati dirinya di dalam hatinya. Karena Tuan Wade telah memberi saya kesempatan untuk hidup, maka saya harus kembali ke Aurus Hill hidup-hidup. Bukit Aurus, ibu kota 6 kuno dinasti, meskipun tidak semakmur Eastcliff dan Raventon, atau sekaya kota-kota tingkat pertama baru di selatan, namun juga,
Aurus Hill memiliki pesona dan warisan tersendiri. Orang-orang yang tinggal di sini mencintai tanah ini dan sungai ini. Tepat ketika Jasmine bersumpah untuk kembali ke Aurus Hill hidup-hidup, sebuah jet pribadi perlahan-lahan mencapai ujung landasan bandara Aurus Hill. Ini adalah jet pribadi keluarga Moore, yang dapat menampung lebih dari 20 orang dan memiliki kamar tidur. Pada saat ini, Reben sedang berbaring di tempat tidur di ruang tidur, memegang gelas anggur merah dengan senyuman di sudut mulutnya. Kazumi baru saja bersentuhan dan memahami, Tuan Moore, kendaraan yang disewa Jasmine jatuh dari tebing setinggi ratusan meter di distrik Nishitama. Mobil kendaraan itu langsung meledak menjadi abu di dasar lembah. Reben berkata dengan senyum jahat, "Oke, itu bagus. Saya sudah menunggu hari ini sejak lama. Saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan hari ini, berkat bantuan Tuan Hashimoto." Kazumi tertawa. "Tuan Moore, di masa depan kita akan bekerja sama. Menghasilkan lebih banyak uang adalah hal yang paling penting." Reben berkata sambil tersenyum. "Tolong jangan khawatir tentang ini, Tuan Hashimoto. Kita akan bekerja sama di masa depan, dan saya tidak akan kehilangan 1 sen pun dari uang yang harus saya berikan kepada Anda." Kazumi berkata, "Kalau begitu, ketika Tuan Moore tiba di Jepang, mari kita minum yang enak." Reben menghela napas dan berkata, "Oh, saya pergi ke Jepang untuk menunjukkan pada lelaki tua itu. Meskipun dia sudah tua, dia sangat berpikir jernih. Jika saya berperilaku sedikit salah, dia pasti akan melakukan sesuatu. Saya pergi ke Jepang kali ini, untuk menghindari dia curiga. Lebih baik kita tidak bertemu dulu." Kazumi bertanya, "Tuan Moore, kapan kita akan menandatangani kontrak?" Reben berkata, "Ketika saya membawa tubuh atau abu saudara perempuan saya kembali ke Aurus Hill dan menyelesaikan pemakamannya. Saya akan memilih kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan Tuan Hashimoto." Kazumi tersenyum licik dan berkata, "Haha, tidak masalah. Tuan Moore pasti sangat menyakitkan kehilangan orang yang sangat dia cintai. Kita harus menunggu masalah ini reda." Reben juga berkata sambil tersenyum, "Ya, adikku yang pintar dan cakap meninggal sangat tragis. Itu akan menyakitkan hatinya. Hahaha." Setelah itu, dia menghela nafas dengan sedikit penyesalan. "Jika lelaki tua itu tidak mewariskan gelar kepala keluarga kepada saudara perempuanku dan meminta saudaraku membantuku dengan ketenangan pikiran, aku tidak akan membunuh hari ini." Berbicara tentang ini, mata Reben menunjukkan sedikit kejahatan, dan berkata dengan dingin, "Jika ingin menyalahkan, salahkan orang tua itu karena menghalangi jalan saya. Siapapun yang menghalangi saya harus mati." Kazumi berkata, "Tuan Moore, bagaimana jika orang tua itu ingin mengambil kembali posisi kepala keluarga? Atau, ketika kami menandatangani kontrak, dia tidak setuju dengan ketentuan kerjasama yang telah kami setujui? Apa yang harus kita lakukan?" Reben tersenyum muram, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, Tuan Hashimoto. Tidak ada hal yang perlu Anda khawatirkan. Saya akan mencari kesempatan agar dia bersatu kembali dengan cucu kesayangannya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya menjadi kepala keluarga Moore." Bab 2063. Kekuatan keluarga Ito di Tokyo sekarang pada dasarnya tak tertandingi. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Charlie meminta Nanako untuk membantu urusan ini. Nanako menganggap hal ini sangat penting. Dia hampir mengirim semua kekuatan dari seluruh keluarga Ito. Puluhan ribu orang mencari secara intensif di Tokyo, dan segera mengikuti petunjuk dan menelusuri lintasan pergerakan Jasmine hingga jalan masuk gunung di distrik Nishitama. Karena jalan yang dilalui Jasmine untuk mendaki gunung biasanya memiliki lalu lintas yang sangat sedikit, tidak ada video pengawasan di jalan ini. Nanako yang cerdas dan cerdik, setelah mengetahui bahwa petunjuk itu terputus di kaki gunung di distrik Nishitama, segera menyadari bahwa kecelakaan Jasmine pasti terjadi di jalan gunung di distrik Nishitama. Hanya ada sedikit orang di sini dan juga sangat tinggi. Jika seseorang dengan sengaja menyakiti Jasmine, melakukannya di sini memang merupakan pilihan yang sangat tepat. Oleh karena itu, Nanako segera menghentikan pencarian skala besar. Lalu dia diumumkan, hadiah 100 juta yen akan diberikan kepada tim pertama yang menemukan petunjuk di distrik Nishitama. Setelah itu,
Dia segera mengatur para ninja dari keluarga Ito pergi ke pegunungan yang dalam di distrik Nishitama dan meminta mereka masuk dan menemukan petunjuk. Pada saat yang sama, Charlie, yang berada di Aorus Hill, tidak bisa tinggal diam. Pada saat ini, dia mondar-mandir di ruang tamu, berpikir dalam hati. Dari suaranya, Jasmine pasti menghadapi bahaya yang tidak biasa, kemungkinan besar seseorang dengan sengaja menyakitinya. Bahkan sangat mungkin dia mengalami hal tak terduga. Bagaimanapun, dia hanya seorang wanita yang lemah. Jika dia menghadapi pria dewasa sendirian, dia tidak memiliki peluang menang. Terlebih lagi, saat ini, dia berada di negara asing, hanya membawa beberapa asisten. Dia tidak punya orang yang bisa diandalkan. Aku khawatir dia dalam situasi bahaya. Memikirkan hal ini, Charlie merasakan jantungnya berdenyut. Untuk Jasmine, dia memiliki kesan yang kuat. Ini bukan karena Charlie setengah hati, tapi karena gadis seperti Jasmine terlalu langka. Seorang pria normal, setelah bergaul dengannya, akan memiliki kesan yang baik padanya. Dia cantik, lembut, intelektual, murah hati, dan yang lebih penting, dia memperlakukan orang dengan tulus. Bahkan dari sudut pandang seorang teman biasa, ketika dia menghadapi bahaya, dia akan khawatir. Terlebih lagi, Charlie cukup beruntung sudah mendapatkan cinta dan ciuman pertama Jasmine. Jadi ketika dia dalam bahaya, Charlie menjadi lebih khawatir. Sangat buruk Jasmine berada di Tokyo. Meskipun Charlie memiliki kemampuan mencapai langit, tidak mungkin segera tiba di sisinya untuk menyelamatkannya. Karena itu, dia hanya bisa berdoa untuk keberuntungan Jasmine. Dan pada saat yang sama dia berdoa, Jasmine, saya harap kamu mendengarkan saya dengan patuh dan selalu membawa pil obat yang saya berikan. Jika kamu menelannya, akan menyelamatkan hidupmu. Setengah jam berlalu, Nanako menelepon Charlie kembali dan berkata, Charlie-kun, orang-orang yang saya kirim mengejar mereka sampai distrik Nishitama di pinggiran barat Tokyo. Mobil yang ditumpangi Nona Mor naik ke atas gunung di sana, dan tidak ada lagi video pengawasannya di sana. Saya curiga ada sesuatu yang terjadi pada Nona Mor di pegunungan. Saya sekarang telah mengirim ninja terbaik untuk mencari jauh di pegunungan. Jika ada informasi, saya akan memberitahu Charlie-kun sesegera mungkin. Charlie bahkan lebih khawatir ketika dia mendengar Nanako mengatakan mungkin sesuatu terjadi pada Jasmine di pegunungan. Suara tadi bercampur dengan suara benturan dan nyala. Dia yakin itu kecelakaan mobil. Begitu mendengarnya pegunungan, dia segera merasakan peluang Jasmine bertahan hidup sedikit lebih kecil. Bab 2064. Tidak peduli di negara mana seseorang berada, jalan gunung jauh lebih berbahaya daripada jalan biasa. Dalam kecelakaan mobil di jalan pegunungan, hal yang paling ditakuti adalah jatuh dari tebing. Begitu luas dan jatuh dari tebing setinggi 100 meter, peluang untuk selamat sangat kecil. Dalam religi, semua mobil harus dilengkapi dengan roll cage yang sangat kokoh. Hanya dengan cara ini dapat dipastikan kabin tidak akan berubah bentuk saat kendaraan terguling atau jatuh dengan kecepatan tinggi, sehingga bisa melindungi keselamatan pengemudi. Namun, mobil sipil biasa, bahkan Rolls-Royce seharga 10 juta, tidak memiliki yang namanya roll cage. Jadi begitu jatuh dari tebing, Rolls-Royce akan jatuh ke tumpukan besi tua. Memikirkan hal ini, Charlie buru-buru berkata kepada Nanako, Nanako, aku mohon satu hal. Pastikan ninjamu menemukan keberadaan Jasmine secepat mungkin, dan bawa dia keluar dari gunung meskipun dia sudah memiliki nafas sedikit. Lalu bawa dia ke rumah sakit. Aku akan datang. Nanako langsung bertanya, Charlie-kun, apakah kamu akan datang ke Jepang? Ya, Charlie menegaskan, aku akan pergi sekarang. Nanako melonjak kegirangan. Charlie-kun akan datang ke Jepang. Aku bisa bertemu Charlie-kun lagi. Tetapi setelah beberapa saat, Nanako merasa sedikit cemburu. Charlie-kun datang ke Jepang untuk Nona Mor itu, bukan untukku. Mengapa dia begitu tegang dengan Nona Mor itu? Mungkinkah Nona Mor itu? Apakah dia orang kepercayaannya? Meskipun Nanako memiliki sedikit pemandangan di hatinya, dia memiliki pandangan yang sangat kuat tentang situasi secara keseluruhan. Dia dengan cepat memikirkan hal ini.
dan berkata, Charlie Kun, aku akan menyiapkan helikopter untuk menunggumu di Bandara Narita Tokyo sekarang. Jika saya mengetahui keberadaan Nona Mor selama perjalanan kamu ke Jepang, saya akan segera mengirimnya ke rumah sakit terbaik. Setelah kamu mendarat, saya akan mengirim kamu dengan helikopter ke rumah sakit untuk menjenguknya. Jika saya belum menemukan keberadaan Nona Mor setelah kamu tiba di Jepang, saya akan meminta helikopter membawa kamu ke distrik Nishitama. Saya akan menemaninya ke tempat itu. Melihat Nanako mengatur semuanya dengan sangat serius, Charlie berkata dengan penuh rasa terima kasih. Baik Nanako. Terima kasih banyak. Nanako menanggapi. Kamu tidak harus begitu sopan kepada. Kamu menyelamatkan nyawaku. Ini hanya masalah sepele. Charlie merasa sedikit lebih lega. Dan berkata, Nanako, kamu bisa meminta helikopter menungguku di Bandara Narita. Aku akan terbang langsung ke sana. Oke Charlie Kun. Charlie menutup telepon Nanako dan segera menghubungi Isak. Charlie langsung memerintahkan, Isak, tolong siapkan pesawat segera lepas landas. Juga kirim helikopter untuk menjemputku. Aku ingin pergi ke Tokyo secepat mungkin. Isak bertanya dengan heran. Tuan muda, ini sudah sangat larut. Mengapa Anda tiba-tiba ingin pergi ke Tokyo? Charlie berseru. Jasmine mengalami kecelakaan di Tokyo. Hidup dan matinya tidak pasti. Saya harus pergi secepatnya. Nona Mor mengalami kecelakaan. Begitu Isak mendengar ini, dia tahu Charlie pasti sangat cemas. Dia segera berkata, Tuan muda, saya akan segera menyiapkannya. Ini pukul 11 malam. Helikopter akan siap dalam 15 menit. Saya akan menjemput Anda dan terbang ke bandara selama sekitar 20 menit. Menghitung waktu lepas landas dan mendarat, kita akan tiba di bandara sekitar pukul 11.40. Saya akan meminta pesawat menunggu di ujung landasan. Anda bisa turun dari helikopter dan langsung naik ke pesawat dan segera lepas landas. Anda akan terbang ke Tokyo dengan kecepatan maksimum. Diperkirakan akan tiba pukul 2 pagi waktu East Cliff, atau pukul 3 waktu Tokyo. Bab 2065. Jauh di pegunungan distrik Nishitama, Jasmine masih berjalan perlahan dan hati-hati melewati lembah. Meskipun musim dingin, lembah ini ditumbuhi tanaman hijau seperti pinus dan cemara. Apalagi di lembah yang gelap dan dingin ini, sama sekali tidak ada jejak mengunjungi manusia dan tidak ada jalan setapak. Jadi berjalan di tempat seperti itu sangat sulit. Belum lagi gadis seperti Jasmine, bahkan seorang petualang yang suka menjelajah dan melintasi, sulit untuk berjalan cepat. Untungnya, ini adalah musim dingin. Pakaian Jasmine lebih tebal, tubuh bagian atas mengenakan mantel parit kasmir tebal, dan tubuh bagian bawah adalah rok midi hitam, legging korset hitam, dan memperlihatkan sepatu bot kulit hitam. Saat berjalan dia tidak terganggu dengan jarum pinus yang lebat, dan cabang serta daun kering. Pada saat ini, Jasmine sudah beradaptasi dengan kegelapan di dasar lembah. Dia bisa saja menggunakan ponsel layar rusaknya untuk mencapai lingkungan sekitar, yang akan menghemat energi saat berjalan. Namun, dia takut orang yang ingin membunuh tidak menyerah dan masih mencari keberadaannya. Jadi dia tidak berani menggunakan ponsel untuk mencapainya. Sesekali, dia ingin memeriksa apakah ponselnya mendapat sinyal. Dia menyembunyikan ponselnya di dalam penahan angin dan membungkus seluruh kepala dan ponselnya dengan penahan angin, karena takut bocor cahaya. Setelah meraba-raba selama 2 atau 3 jam di lembah, kekuatan fisik Jasmine masih sangat kuat. Tangan dan wajahnya berulang kali tergores oleh cabang dan daun pohon. Tangan dan wajahnya sudah sedikit tergores dengan tanda merah kecil, dan beberapa di antaranya bahkan ada sedikit darah yang keluar. Tetapi pada saat ini, Jasmine tidak lagi peduli dengan rasa sakitnya. Yang ada di pikiran hanyalah berjalan keluar dari gunung untuk hidup. Pada saat ini, pesawat khusus Reben mendarat di Bandara Tokyo. Begitu dia mendarat, dia langsung pergi ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tanpa ragu-ragu. Dia sudah menyarankan, kali ini di Tokyo, tidak lebih dari membuat penampilan untuk lelaki tua itu. Jika jenazah Jasmine ditemukan, dia akan mengungkapkan kesedihannya terlebih dahulu, dan kemudian menyerahkannya ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk mengirimkannya. Kemudian,
dia dapat mengambil jenazah atau Abu Jasmine dan kembali ke Aurus Hill untuk pemakaman. Dalam perjalanan ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, Reben menerima telepon dari Amerika Serikat. Dia menekan tombol jawab dan mendengar suara ayahnya Tyler di ujung telepon. "Hei, Reben, apakah nyaman berbicara sekarang?" Reben bersenandung dan berkata dengan ringan, "Orang di sekitar saya adalah orang kepercayaan." "Ayah, jangan khawatir." Tyler kemudian bertanya, "Apakah kamu sudah sampai di Tokyo?" "Ya ayah, aku di Tokyo." Bab 2066. Tyler bertanya lagi, "Bagaimana Kazumi melakukannya? Apakah dia cakap?" Reben mencibir dan berkata, "Dia cakap." Menurutnya, mobil itu terguling dari tebing ratus meter dan terbakar menjadi tumpukan besi tua. Orang-orang di dalamnya mungkin terbakar menjadi abu. Tyler berkata dengan puas, "Itu bagus, itu bagus." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, sebelum kamu datang, apakah kakekmu ragu?" Reben berkata, "Seharusnya tidak, tapi saya tidak yakin apakah dia akan meragukannya di masa depan." Tyler mencibir, "Tidak apa-apa, dia tidak akan memiliki banyak hari lagi." Reben sangat gembira dan buru-buru bertanya, "Ayah, apakah kamu akan melakukan sesuatu pada kakek?" Tyler berkata, tidak secepat itu." Reben berkata dengan ekspresi khawatir, "Ayah, jangan lupa, ketika kakek menyerahkan gelar patriark kepada Jasmine, dia secara terbuka mengatakan bahwa selama Jasmine tidak memiliki keturunan, patriark keluarga Moore akan menjadi Charlie Wade. Jika kita tidak menyingkirkan orang tua itu dengan cepat, berarti kita memberikan gaun pengantin untuk Charlie." Tyler berkata, "Jika kita menyerang orang tua itu sekarang, maka semua ini akan terlalu jelas. Ada Jasmine yang meninggal di negara asing sebelumnya, dan orang tua itu meninggal di Aurus Hill setelahnya. Bahkan jika kita tidak meninggalkan bukti, dunia luar akan mengira kitalah yang membuat masalah." Reben bertanya dengan gugup, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menunggu lama sampai Charlie mengambil alih keluarga Moore, kan? Kalau begitu, kita akan berakhir. Kita pasti bukan lawan Charlie." Tyler berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya memiliki orang-orang yang memiliki beberapa obat saraf yang digunakan oleh agen Amerika. Pada tahap awal setelah minum obat ini akan membuat orang yang menelannya menjadi sangat patuh. Apa yang kami katakan saat itu, lelaki tua itu akan melakukannya. Pada saat itu, kami akan langsung meminta lelaki tua itu mengumumkan penghapusan perjanjian lisan sebelumnya. Lalu mengumumkan bahwa saya mengambil alih kepala keluarga." Reben bertanya, "Kamu baru saja mengatakan bahwa obat itu dapat membuat pihak lain patuh pada tahap awal. Bagaimana dengan tahap tengah dan selanjutnya? Apakah obat itu akan gagal?" "Tidak," Tyler mencibir. "Setelah meminum obat ini untuk jangka waktu tertentu, itu dapat menghancurkan otak seseorang secara permanen. Dia tidak akan pernah sembuh, dan bahkan tidak dapat dideteksi sama sekali. Gejalanya tidak berbeda dengan Alzheimer. Pada saat itu kita dapat mengatakan bahwa orang tua itu menderita demensia karena kematian Jasmine. Bagaimanapun, saya telah menjadi kepala keluarga. Akan aman bagi kita untuk membuatnya menjadi demensia." Reben tersenyum penuh semangat, "Ayah, trikmu sangat bagus. Pada saat itu, kita akan memanfaatkan kakek seperti boneka. Kita bisa mengatur beberapa pelayan untuk mengurus makan, minum, dan jangka pendeknya." "Ya," Tyler tersenyum muram, dan berkata, "Orang tua itu menghubungiku saat itu. Dia memintaku untuk kembali secepat mungkin. Saya sudah membawa obat melalui saluran khusus. Setelah pemakaman Jasmine selesai, saya akan menemukan kesempatan hadiah makan. Dia akan berkumpul." Reben mengingat sesuatu dan berkata, "Ayah, lelaki tua itu masih memiliki pil peremajaan. Pada hari ulang tahun Jasmine, Charlie memberikannya kepada lelaki tua itu. Jika dia meminum pil peremajaan, semuanya akan kembali normal. Apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin dalam masalah besar saat itu." Tyler berkata dengan suara dingin, "Reben, jangan takut. Tidak ada jalan untuk kembali jika kamu sudah membuka haluan.
Untuk aset 200 miliar keluarga Moore, kita harus pergi ke kegelapan. Kita akan menyingkirkan semua yang menghalangi kita. Setelah itu, Tyler berkata lagi, selain itu, jika pil peremajaan benar-benar dapat mempublikasikan kerusakan otaknya, saya akan mencari kesempatan untuk memberikan obat lagi. Selama tidak ada yang tahu bahwa kita membunuh Jasmine dan kita memberikan obat padanya, tidak ada yang akan menjerumuskan kita. Setelah jeda, Tyler mencibir. Selain itu, bagaimana orang lain akan curiga? Kita tidak membunuh Jasmine secara langsung. Siapa yang bisa menghukum kita? Semuanya harus ada bukti. Ruben berkata, kamu benar. Selama tidak ada bukti kita berada di belakang layar, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap kita. Tyler bersikap dingin dan berkata, lelaki tua itu harus menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu memihak. Dia mewariskan semua properti kepada cucunya. Dia tidak menganggapku. Kita akan mengambil alih seluruh aset kembali ke keluarga Moore. Aku adalah putra keluarga Moore. Kamu adalah cucu keluarga Moore. Keluarga Moore seharusnya menjadi milik kita. Bab 2067. Ketika Charlie meninggalkan villa, Claire masih berendam di pemandian air panas. Dia tidak tahu suaminya sudah meninggalkan pemandian air panas. Tadi suaminya mengenakan jubah mandi dan bilang akan membawa minum. Namun kenyataannya, dia naik helikopter ke bandara dan kemudian terbang ke Jepang. Claire menunggu Charlie. Setelah keluar dari mata air panas, dia tidak melihat bayangan Charlie di ruang tamu. Dia bertanya-tanya. Dia mengangkat telepon untuk menghubungi Charlie. Namun teleponnya mati. Ini membuatnya semakin bingung. Saat kembali ke kamar tidur, dia juga tidak menemukan Charlie. Hanya melihat catatan yang ditinggalkan Charlie di meja samping tempat tidur. Sebaris kata tertulis di catatan itu, istriku, nyawa seorang teman dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Claire membaca, dia terkejut. Menyelamatkan orang. Mungkinkah sesuatu yang buruk terjadi? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengirim pesan ke Charlie. Suamiku, kamu pergi kemana? Apa yang terjadi? Kamu harus memperhatikan keselamatan. Jepang, Tokyo. Ninja dari keluarga Ito tiba di dekat pegunungan distrik Nishitama dalam waktu singkat dengan helikopter. Setelah itu, helikopter mendarat beberapa kilometer dari kaki gunung, dan 10 ninja berpakaian hitam keluar dan berlari menuju gunung dengan sangat cepat. Helikopter tidak terbang langsung ke arah gunung, karena Nanako takut akan membuat orang lain waspada. Dia memiliki pendapat yang sama dengan Charlie. Kemungkinan besar Jasmine akan dibunuh. Jika dia membiarkan helikopter mencari Jasmine, orang-orangnya akan mengejutkan pihak lain. Itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Pegunungan di distrik Nishitama membentang ratusan kilometer. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok memiliki panjang puluhan kilometer. Mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok untuk mencari petunjuk. Untungnya, keluarga Ito mengirim lebih banyak ninja kali ini. 10 ninja keluar dari sarang mereka untuk memeriksa semua petunjuk dari persimpangan gunung. Saat melakukan pencarian, Nanako juga membawa helikopter dari rumahnya menuju Bandara Narita. Pukul 2 dini hari waktu Tokyo. Sejak Reben secara pribadi datang ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk melapor ke polisi, sejumlah besar petugas polisi telah diperintahkan untuk berangkat mencari keberadaan Jasmine secara menyeluruh. Bagi Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, berita hilangnya Jasmine di Tokyo seperti mimpi buruk. Beberapa hari yang lalu, ada kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tokyo. Berbagai pembunuhan muncul satu demi satu. Banyak orang kaya dan berkuasa mati satu demi satu dalam serangkaian insiden kekerasan, yang bahkan mengejutkan seluruh dunia. Tidak hanya seluruh dunia mengumumkan masalah keamanan publik Tokyo, tetapi juga membuat Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo kehilangan muka di depan seluruh dunia. Akhirnya kembali normal, dan hukum dan perdamaian semakin mendekati perdamaian. Tetapi siapa sangka bahwa pengusaha asing terkenal lainnya kehilangan kontak di Tokyo. Moore Group memiliki nilai pasar total hampir 200 miliar yuan. Sebagai direktur Moore Group, Jasmine yang sangat bernilai, adalah bisnis elit dimanapun dia pergi ke negara manapun.
Tetapi elit bisnis inilah yang kehilangan kontak di Tokyo. Dan menurut laporan keluarganya, sangat mungkin terjadi sesuatu yang tidak terduga. Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo merasa tertekan. Jika Jasmine benar-benar mati di Tokyo, maka wajah Tokyo tidak akan pernah ditanyakan lagi. Maka, dia segera mengirim ke Departemen Kepolisian Metropolitan untuk mengawasi pencarian. Dia mengirim ribuan petugas polisi untuk mencari keberadaan Jasmine. Seperti anggota keluarga itu, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga menggunakan pengawasan video untuk melacak semua petunjuk yang dimiliki Jasmine sebelum dia menghilang. Selain itu, Departemen Kepolisian Metropolitan dapat langsung mengakses semua kamera pengintaian di Tokyo. Mereka dengan cepat menemukan petunjuk yang relevan dan mengunci lokasi kecelakaan Jasmine di distrik Nishitama. Bab 2068. Petugas polisi Tokyo dapat melakukan apa saja yang mengejutkan ular itu. Mereka langsung mengirim ratusan polisi ke distrik Nishitama, bermaksud memblokir semua jalan masuk dan keluar pegunungan. Pada saat yang sama, kepolisian Tokyo juga mengirim 6 helikopter ke daerah pegunungan distrik Nishitama, bermaksud mencari keberadaan Jasmine secepatnya. Nanako dengan cepat mendapatkan informasinya. Dia segera memerintahkan ninja yang dia kirim untuk tetap low profile dan mencoba untuk tidak melakukan kontak langsung dengan polisi. Waktu Tokyo, pukul 2.30 pagi. Ninja dari keluarga Ito mencium bau terbakar setelah melewati beberapa gunung di dekat tempat pembunuhan itu dibersihkan. Kemudian, dengan bau ini, mereka menemukan dasar lembah. Sepanjang jalur kecelakaan, mereka menemukan mayat asisten Jasmine, Zahra, yang terlempar keluar dari mobil. Mereka segera menyampaikan kabar kepada Nanako. Nanako yang terkejut dan segera memerintahkan mereka, lihat apakah wajahnya masih dapat diketahui. Cari di internet dan cocokkan dengan foto Jasmine. Apakah itu orang yang sama? Setelah identifikasinya, pemimpin ninja berkata kepada Nanako, "Nona, mayat ini bukan Nona Mor. Kami akan melanjutkan pencarian." Nanako menghela nafas lega dan buru-buru berkata, "Turun dan lihatlah." Ninja itu berkata, "Nona, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Nanako buru-buru berkata, "Oke, katakan." Pemimpin ninja berkata, "Tebing ini tingginya setidaknya beberapa ratus meter. Kami baru saja turun setengah tebing. Dari mayat wanita tadi, kita dapat melihat bahwa ketika mobil terguling dan jatuh, ia menerima benturan yang sangat besar dan gulungan besar. Jadi, kemungkinan besar orang-orang di dalam mobil tidak selamat. Dan, semakin turun semakin tercium bau terbakar. Ini berarti mobil terbakar langsung setelah jatuh ke dasar lembah. Kemungkinan seseorang selamat semakin kecil. Sulit untuk keluar dari ponsel. Hati Nanako menegangkan. Dan dia segera berkata, "Begitu. Kamu turun dan periksa masalah dulu. Dan laporkan padaku segera." Pemimpin ninja berkata, "Nona, sinyal ponsel kami sangat tidak stabil sekarang. Jika kami turun lebih jauh, kami mungkin tidak dapat menemukan sinyal. Kami kontak mungkin kehilangan sementara waktu. Jangan khawatir. Jika kami menemukan petunjuk, kami akan segera naik dan melaporkan kembali kepada Anda." Nanako segera berkata, "Oke, kalian pergi dan lihat apa yang terjadi. Jika menemukan tubuh Nona Mor, beritahu saya sesegera mungkin. Jika tidak menemukan tubuh Nona Mor, maka Nona Mor mungkin masih hidup. Lihat sekelilingnya dengan baik." "Oke Nona, kami akan turun." Segera, 10 ninja melompat turun seperti master parkour. Kelompok orang ini masih memiliki penglihatan yang sangat baik di tengah malam, dan tangan mereka sangat gesit. Di tebing dan lereng yang curam, mereka masih dapat menemukan pijakan dengan aman, cepat, dan akurat. Mereka dengan cepat turun ke dasar lembah satu persatu. Di dasar lembah saat ini, mobil sewaan Jasmine telah habis terbakar. Salju musim dingin menumpuk di lembah. Bahan bakar yang dibocorkan oleh kendaraan tidak menyebabkan kebakaran hutan. Meskipun demikian, salju yang terbakar mencair dan membentuk aliran-aliran kecil. Ada 2 mayat hangus di dalam kendaraan yang telah terbakar. Mayatnya hampir berubah menjadi abu karbon, dan serpihan karbon hitam yang bisa jatuh saat angin bertiup. Jika disentuhnya, kemungkinan besar akan berubah menjadi abu hitam.
Dapat diketahui ada dua mayat di dalam mobil adalah seorang pria dan seorang wanita. Namun, mayat wanita itu sama sekali tidak bisa dikenali. Salah satu ninja menghela nafas. Bos, orang-orang ini telah terbakar menjadi seperti ini. Bahkan Dewa Amaterasu tidak dapat menyelamatkan mereka. Ayo naik dan cari sinyal untuk menyelamatkan wanita muda itu. Pemimpin ninja hendak menganggukkan kepalanya. Dia tiba-tiba melalui cahaya redup. Dia melihat jejak anomali di tanah. Dia segera berlutut dan mencium tanah itu. Lalu menyentuh tanah dengan tangannya. Merasakan berbagai tingkat kelembutan dan kekerasan di berbagai posisi. Dia berseru, "Ini jejak kaki baru. Seseorang masih hidup." Bab 2069. Waktu Tokyo. Pukul 2.50. Pesawat pribadi Charlie mendarat di Bandara Narita. Kali ini, dia tidak membawa siapapun bersamanya. Dia pergi ke Tokyo sendirian. Hanya ada jaringan nirkabel di pesawat dan tidak ada jaringan komunikasi. Charlie terhubung ke jaringan nirkabel di pesawat. Dia terus menatap foto profil Jasmine di WeChat, berharap dia mengirim pesan. Namun, Jasmine tidak pernah memberikan umpan balik. Setelah terbang selama lebih dari 2 jam, Charlie sangat cemas dan menjadi semakin tidak sabar. Dalam hatinya, dia membayangkan hasil terburuk. Jika Jasmine benar-benar mati, apa yang harus dia lakukan? Kali ini, meskipun saya membawa pil peremajaan, meskipun pil peremajaan ajaib, itu tidak memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Makan lebih banyak pil peremajaan juga tidak akan membantu. Dalam buku apokaliptik, meskipun ada catatan tentang pil obat tingkat tinggi, informasinya terlalu esoterik. Charlie tidak dapat memahaminya sama sekali, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menguraikannya. Karena itu, dia hanya bisa terus berdoa di dalam hatinya agar Jasmine masih hidup. Atau, bahkan jika dia hanya memiliki napas terakhir yang tersisa, dia masih bisa menyelamatkannya. Setelah turun dari pesawat, Charlie melewati bea cukai dengan cepat. Kemudian, dia melihat Nanako sudah menunggu di pintu keluar bea cukai. Melihat Charlie, dia sangat gembira dan berlari ke arah dalam 3 atau 2 langkah. Matanya penuh kegembiraan dan kekaguman, dan berkata, "Charlie-kun, kamu di sini." Charlie mengangguk dan bertanya, "Nanako, apakah orang-orangmu sudah mengetahuinya?" Itu Nanako buru-buru berkata, "Ninja yang saya kirim hanya memberi saya umpan balik. Mereka mengatakan telah menemukan kendaraan Nona Mor terjadi. Ada 3 mayat ditemukan di tempat kejadian, 2 wanita dan 1 pria." "Apa?" Charlie membeku sejenak, dan berkata, "Apakah identitas mayat itu telah dikonfirmasi?" Nanako dengan cepat menjelaskan, mayat laki-laki adalah pengemudi Nona Mor, dan 2 mayat wanita lainnya. Salah satunya telah dipastikan bukan Nona Mor. Mayat wanita yang duduk di sisi supir tidak dapat dikenali, tidak dapat diidentifikasi. Tetapi karena mayat wanita ini duduk di co-driver, saya yakin dia seharusnya bukan Nona Mor. Charlie bertanya lagi, "Apakah ada orang lain di tempat kejadian? Jika tidak ada orang lain di tempat kejadian, kemana Jasmine pergi? Mungkinkah tubuh yang terbakar ini adalah dia?" Nanako berkata lagi, "Itu dia, Charlie-kun. Ninjaku memberitahukan ada jejak kaki baru yang ditemukan di tempat kejadian. Ada seseorang yang melarikan diri sebelum kendaraan itu terbakar secara spontan." Berbicara, Ito Nanako menghela nafas. "Ninja mengatakan kepada saya bahwa kejadian ini sangat sulit dipercaya. Pemandangannya sangat tragis. Mobil itu jatuh dari tebing setinggi beberapa ratus meter dan langsung terbakar. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang ninja pun tidak akan bisa bertahan. Namun ada orang yang selamat dan masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Itu adalah keajaiban di antara keajaiban." Charlie menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Rupanya orang yang selamat dan melarikan diri itu adalah Jasmine. Bab 2070. Charlie menebak, Jasmine pasti mengandalkan pil obat yang dia berikan. Jadi dia bisa menyelamatkan hidupnya dalam kondisi berbahaya seperti itu. Charlie segera bertanya lagi, "Nanako, apakah orang-orangmu sudah menemukan keberadaan Jasmine?" Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang mereka sedang melacak jejak yang ditinggalkan oleh Nona Mor."
Tetapi mereka belum menemukan di mana dia berada. Saya percaya karena dia masih hidup, mereka akan dapat melihat. Nanako berkata lagi. Oh ya, Charlie-kun. Sejumlah besar petugas polisi telah dikirim oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Mereka sedang menuju distrik Nishitama. Saya yakin mereka juga mencari keberadaan Nona Mor. Mereka mengirim banyak helikopter polisi. Lebih cocok untuk pencarian dan penyelamatan skala besar dan cepat. Dan saya yakin keberadaan Nona Mor akan segera ditemukan. Charlie menggelengkan kepalanya dengan ekspresi berjanji dan berkata, menurutku, Jasmine mengalami kecelakaan karena seseorang ingin dibunuh. Jika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengetahui keberadaannya, masalah ini tidak mungkin disembunyikan. Aku khawatir, dalang di balik layar akan berusaha membunuhnya lagi. Setelah itu, Charlie bertanya padanya, Nanako, helikopter sudah siap. Nanako mengangguk dan berkata, ada di helipad. Kamu bisa pergi kapan saja. Oke, ayo cepat ke tempat kejadian secepat mungkin. Helikopter itu segera berangkat dari Bandara Narita, melintasi sebagian wilayah perkotaan Tokyo, dan langsung menuju distrik Nishitama. Pada saat ini, distrik Nishitama, yang selalu tenang, tiba-tiba menjadi panas dan berisik. Ribuan petugas polisi dan anggota tim operasi khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo berkerumun. Beberapa helikopter polisi menyalakan lampu sorot berdaya tinggi dan mengitari pegunungan. Diam-diam, para ninja dari keluarga itu berada di lembah, mengikuti jejak yang ditinggalkan Jasmine. Jasmine bukanlah seorang yang dicari. Apalagi seorang master. Dia tidak bisa menyembunyikan seluruh gerakannya sama sekali. Pemimpin ninja sangat pintar. Sambil mengejar jejak yang ditinggalkan Jasmine, dia tidak lupa mengingat yang lain untuk menghilangkan jejak yang ditinggalkan Jasmine sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk yang ditinggalkan Jasmine. Bahkan jika orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo menemukan kendaraan yang rusak total, mereka tidak dapat menemukan jejak Jasmine yang masih hidup. Dengan cara ini, kemungkinan besar, Jasmine dijamin tidak akan ditemukan oleh orang lain. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo ramai, dan ada helikopter polisi yang mencari di ketinggian. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan kendaraan yang mengalami kecelakaan. Setelah itu, beberapa helikopter polisi menuju dasar lembah tempat kecelakaan itu terjadi. 20 atau 30 pasukan tentara khusus dengan peluru tajam turun dari helikopter satu demi satu. Begitu pasukan khusus tiba, mereka segera mengamankan tempat kejadian dengan cermat. Mereka segera memeriksa tempat kejadian dan memastikan ada 2 orang yang meninggal di dalam mobil. Mereka menelusuri kembali arah jatuh mobil, lalu menemukan mayat asisten Jasmine, Zahra, di tengah jalan pendakian tebing. Polisi penanggung jawab segera melaporkan ke markas besar melalui radio. Kami telah menemukan tempat kejadian. Kendaraan cocok dengan kendaraan pada video pengawas. Ada 3 mayat di tempat kejadian. Salah satunya diidentifikasi asisten Jasmine, Zahra York. 2 tubuh lainnya telah hangus dan hanya dapat diidentifikasi sebagai pria dan wanita. Identitas wanita itu tidak dapat dikonfirmasi sama sekali. Komandan di markas bertanya melalui radio, apakah ada petunjuk lain yang ditemukan di tempat kejadian? Kamu hanya menemukan 3 mayat. Di video pengawas, ada 4 orang total di dalam mobil. Pelanggan, Jasmine, Zahra, dan Sally. Tidak mungkin hanya ada 3 mayat. Orang yang bertanggung jawab atas pasukan khusus mengatakan, memang benar hanya 3 mayat yang ditemukan di sini. Menilai dari tingkat kecelakaan yang tragis, tidak mungkin bagi siapapun bisa selamat. Dan tidak ada tanda-tanda selamat di tempat kejadian. Komandan itu berkata dengan suara bingung. Ini tidak benar. 4 orang masuk ke dalam mobil. Dan hanya ada 3 mayat setelah kecelakaan itu. Kemana 1 orang itu pergi? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.